Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jadid Afif Ramadan dengan NIM 215111072 dari Prodi Teknik Sipil TSP Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan terkait khutbah Jumat. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal mufsidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hari Jumat yang berbahagia ini dengan keadaan yang sehat dan walafiat. Tak lupa mari kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti atau dan memiliki makna itu sendiri rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk itu sesama manusia, hewan ataupun tumbuhan. Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya terdapat dalam misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi wa in janahul lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim, yang artinya akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalaupun musuh cenderung pada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai itu. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan muruah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini pula terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai, dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini juga ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga hubungan antar umat beragama dan antar bangsa. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan suatu konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir jika semua upaya untuk menuju damai telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan dari kita. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Sementara itu, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindak kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya, perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam tergolong dalam dosa yang besar, yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, yang paling fundamental, yaitu adalah hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melanggar hak asasi manusia. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 juga dijelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Menurut Ibnu Jarir dalam kitab Tafsir Jami' al-Bayan halaman 232,
bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan yang terlarang. Jika seseorang membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh semua manusia yang kelak akan diganjar dengan neraka jahanam. Dalam kehidupan konteks modern, ayat tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan mohon maaf akan tetapi dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai. Adapun cara damai tersebut dapat dengan cara mengemukakan argumen dan dalil-dalil dari agama Islam. Jika orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itu yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir dan apabila sangat terpaksa. Misalnya, untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim, namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyaknya orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya, penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Barakallahu li wa lakum fil hadzal yaumil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi yati hadikril hakim wa taqabbalallahu minkum wa taqabbalallahu minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal karimul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadza kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yuhu wa khalituh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minal minat tabi'in salatan da'imatan bidawamis samawati wal ardin amma ba'd faya ayyuhal hadiru ittaqullah ittaqullaha haqqa yuqatihi wa dzul fawahisya ma dhahar minha wa ma baton
wa hafidhu ala ta'in wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada binafsi wa wasyana bimalaikatihi wal musabbihati biqudsihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa'annal bala wal wala wal ba'a wal fahsya wal munkar wal baghya wal suyufa wal suyufa mustalifa wasyad wasyada'in wal mihan wa ma tahar minha wa ma baton min dalladzina hadal khoso wa min bulda'il muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa iyat wa 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 itaiti kurba wal yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahu la'allakum yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Mungkin itu saja sedikit demonstrasi khutbah Jumat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.